Halo Sinekrip, balik lagi di trailer reaction bareng gue Rashid Hari yang kali ini akhirnya alhamdulillah kita beralih dari horor yang gak jelas dulu. Udah capek gue dibikin hopeless sama trailer-trailer yang tidak jelas itu. Karena kali ini yang bakal gue tonton adalah trailer buat Secret Invasion, miniseries terbarunya MCU, Marvel Cinematic Universe, yang bakal tayang tanggal 21 Juni. Jadi masih 2,5 bulanan lah, dan ini jadi series pertama di Phase 5 ya. Sejujurnya nih ya, di luar tadi kelegaan gue bahwa akhirnya nggak nonton trailer horor gitu, sejujurnya gue agak mix sih nungguin Secret Invasion ini. Di satu sisi gue penasaran, gue tertarik karena kalau melihat trailer sebelumnya, kayaknya pas Super Bowl atau apa gitu gue lupa, trailer yang pertama pokoknya, itu kan kelihatan serius, kelihatan lebih dark. I know itu bisa jadi misleading, soalnya treatment yang mirip-mirip tuh sering dipakai MCU dulu di era Phase 1, Phase 2, ngasih trailer yang dark, yang kelam, kayak waduh ini akhir dunia. Ternyata pas rilis filmnya komedi juga. Cuman treatment kayak gitu kan belakangan udah mereka minggirin tuh, udah nggak lagi mereka pakai. Mungkin karena brandnya udah kuat kali ya, orang-orang udah tahu MCU itu lucu. Jadi ya udah, trailernya nggak usah sok serius. Ya gue harap sih bener ya kalau Secret Invasion tuh lebih serius. Nggak usah terlalu dark juga sebenarnya. Malah aneh kalau terlalu dark gitu, karena itu beda banget sama brandnya MCU. Tapi at least lebih serius. Dan bukan berarti serius itu nggak ada komedi ya, itu nggak. Komedi itu tetap perlu buat menyegarkan suasana. Tapi tone keseluruhannya, gue harap sih lebih serius. Dan keseriusan itu juga bisa nge-recharge. Karena ya kita tahu lah, belakangan tuh superhero fatigue makin kerasa tuh. Penonton awam juga makin ya pelan-pelan, meskipun nggak langsung ya, pelan-pelan tuh mulai meninggalkan, kayaknya mulai agak bosen. Film-film superhero juga nggak selaris biasanya. Dan gue sendiri nih, setelah nonton Quantumania kemarin, yang itu adalah film MCU pertama banget yang gue nggak suka, gue jadi mulai mikir apa gue juga capek ya. Itu gue sempat mikir kayak gitu karena aneh gitu. Gue nih orang yang selama ini selalu dicap Marvel fanboy gitu, gara-gara kalau di blog gue ngasih review tuh selalu bagus buat film MCU. Kok gue nonton film MCU malah bete gitu di Quantumania kemarin. Jadi gue ngerasa aduh, ada apa nih? Dan kayaknya Marvel sama Disney sadar juga sama itu ya. Mereka mulai mikir ulang strategi quantity over quality. Dan beberapa series yang harusnya tayang tahun 2023 kayak si Echo, terus Ironheart, itu kan delay ya. Jadi so far 2023 itu kalau buat series Marvel yang bener-bener confirm itu baru Secret Invasion ini sama Loki season 2. Agatha yang sempat digosipin 2023 juga belum ada kabar sementara ini. Dan kalau ngomongin Secret Invasion, versi mini series ini pastilah ya versi tone down dari komiknya. Skalanya tuh pasti beda jauh. Kalau komiknya kan bener-bener apa sih, mengguncang universe Marvel, skalanya gede banget, di reveal kalau banyak hero, ternyata yang selama ini kita kenal itu adalah Skrull yang menyamar. Buat gue itu adalah salah satu komik event Marvel yang paling oke. Ini taste personal ya. Mungkin cuma kalah sama Secret War yang baru, Infinity Gauntlet, Civil War, ya intinya ada di posisi atas lah kalau gue suruh nge-ranking apa sih komik eventnya Marvel yang paling oke, yang jadi favorit gue. Tapi versi series ini skalanya pasti dikecilin ya, soalnya kan banyak juga karakter-karakter penting yang ada di komiknya yang belum ada di MCU. Tapi MCU sendiri udah pernah ngelakuin hal yang mirip loh, dan berhasil. Civil War itu kan di tone down banget, itu skalanya dikecilin banget dan berhasil. Jadi ya let's see lah, siapa tahu banyak kejutan, mungkin cameo dari karakter yang terkenal gitu yang udah muncul sebelumnya, di reveal kalau ternyata dia adalah Skrull, who knows. Marilah kalau begitu kita cek trailernya, mungkin ada sedikit kisi-kisi di situ. Dari awal pun sudah kelam. Damn. Straight up killing people. Badass. You're in no shape for this fight that lies before us, old friend. Oh, oke. Mengepret sesama Skrull. This is personal. Very few of us know about the wars fought in the shadows that have raged on this planet. Oh, Do you feel responsible? are those Skrulls? Where are the Avengers? Udah pada mati. This war is one I have to fight alone. Yeah.
Oh, on the planet. oh iya, nyambung ke Armor Wars ya kan ini. You don't know what they have planned for you. Oh, apa tadi? You don't know what they have planned for you. Specimen sample. Oke. The great Nick Fury. Ah, Last fight. Oke. Anyway, as expected ya, kelihatan serius dan antisipasi gue ke series ini lumayan naik sebenarnya. Jujur gue akuin tadi sebelum nonton trailernya ya kayak udah gue mention ya kayak agak mix antara penasaran tapi juga kok udah kayak meredup nih antisipasi ke series-seriesnya MCU. Tapi trailernya bikin ya antisipasi itu meningkat lah. I mean setelah 2 trailer semua punya tone yang serius kan nggak mungkin mendadak seriesnya lawak gitu, itu pasti bakal dibenci orang-orang. Jadi gue yakin ini emang series yang lebih serius, lebih kelam. Itu bisa jadi cerita spionase yang penuh twist dan konspirasi, apalagi cuma 6 episode ya. Jadi pasti intensitasnya tuh lebih kejaga, lebih padat ceritanya. Dan emang Secret Invasion tuh basically adalah cerita yang spionase banget. Soal nyamar-menyamar, soal mencuri identitas, muncul twist kalau si ini ternyata adalah itu dan segala macam, itu spionase banget. Dan kalau gue lihat dari trailernya tadi, pemakaian CGI-nya tuh lumayan loh. Mungkin karena emang lebih down to earth ya, jadi nggak banyak juga CGI, so alokasi budgetnya lebih oke, penggarapannya juga bisa jadi lebih maksimal. Kayak tadi ada beberapa adegan ledakan tuh mending loh. Mending dibandingkan banyak series Marvel kayak She-Hulk gitu, misalkan nampilin ledakan segitunya kayaknya bakal jelek gitu CGI-nya. Cuman yang kelihatan di sini it looks pretty good. Dan of course part yang ini nih yang paling mancing rasa penasaran gue. Ini siapa sih? Grafik kan kalau nggak salah nama karakternya. Apakah Grafik ini adalah Super Skrull? Nah, gue yakin tuh juga banyak yang mempertanyakan hal itu. Belum dikonfirm juga sih tadi di trailernya ya. Tapi apakah sebenarnya Grafik ini adalah Super Skrull versi MCU? Nah, yang gue pertanyakan. Kalau iya pasti ada banyak perbedaan ya. I mean Fantastic Four yang jadi apa sih source of powernya Super Skrull kan belum ada di MCU. Jadi kalau emang MCU mau bikin Super Skrull versi mereka, pasti sumber tenaganya itu beda. Dan kalau yang tadi kita lihat, tangannya kan bukan asal stretch ya, bukan kayak Mr. Fantastic yang manjang, tapi lebih kayak akar, kayak Groot. So what if kalau ini beneran Super Skrull? Bukannya kekuatan Fantastic Four, tapi dia punya kekuatan heroes MCU lain. Groot udah confirm tadi dari shot ini. Terus yang lain mungkin, I don't know, Spider-Man mungkin. Sama si siapa tuh? Quake, mana nih Quake deh? Gue belum melihat tanda-tanda Mbak Daisy nongol di MCU nih. Itu udah rumor dari berapa waktu yang lalu kan. Rumor kalau Daisy Johnson itu bakalan masuk ke MCU ya, Agent of S.H.I.E.L.D. anggaplah itu apa ya? Anak tiri atau multiverse gitu. Cuman kan status canonnya tuh masih diperdebatkan banget. Tapi rumornya kan bakal balik ke sini dan itu make sense karena kalau di komik Quake ini perannya gede banget. At least untuk konklusinya Secret Invasion ya, peran dia tuh gede. Jadi make sense kalau ternyata nanti di ending tiba-tiba keluar. Cuman gue gak akan terlalu berharap sih. Ntar ketipu lagi kayak dulu zaman Loki, Mephisto kagak ada. Dan ya andaikan ada pun gue gak expect sih sebenarnya dia bakal nongol di trailer ini. Tuh pasti bakal dijadiin surprise. So let's see. Tapi gimana kalau menurut prediksi lo, apakah Quake bakal muncul mungkin di episode terakhir gitu, episode 5 misalkan, di ending tiba-tiba nongol, itu kan pasti bakal munculkan hype yang gede banget, buzz yang gede banget di medsos. Menurut lo apakah bakal nongol? Atau mungkin bakal ada surprise appearance dari karakter lain? Norman Osborn mungkin? Norman Osborn baru versi MCU yang bukan Willem Dafoe. Soalnya kan ini Secret Invasion bakalan leading up to Armor Wars ya. Dan what if villain di film itu adalah Norman yang nyuri armornya Tony Stark atas nama perlindungan gitu. Karena kejadian Secret Invasion ini kan munculin rasa gak percaya tuh, rasa insecure. Jadi kayak mungkin dia berdalih untuk memunculkan keamanan bangsa dan tanah air. Nih gue pakai armor ini untuk ngasih perlindungan ke lo pada. Ya itu teori yang liar banget sih. So who knows. Tapi menurut lo gimana? Atau lo punya teori lain soal Secret Invasion? Silahkan tulis di kolom komentar. Seperti biasa gue ingatkan jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, share video-video kami di medsos kalian. Dan kalau mau ngebantu dengan kasih donasi seikhlasnya, seperti biasa bisa klik tombol super thanks di bawah. So gue Rashid Hari, sampai ketemu di trailer reaction berikutnya.